Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kedua ini, materi kita yang kita bahas yaitu tentang klasifikasi sistem informasi. Ya, ini kelanjutan dari sebelumnya sudah kita bahas mengenai kerangka dari analisa dan sistem informasi. Nah, di sini kita perlu memahami apa sih yang menjadi klasifikasi dari sistem tersebut. Nah, karena banyak sekali macam-macam ya bentuk-bentuk dari sistem informasi. Nah, di sini Bapak sudah buatkan ya poin-poinnya untuk bisa dipahami. Nah, yang mana untuk klasifikasi sistem informasi itu ada 5. Yang pertama itu adalah level organisasi. Yang kedua itu adalah area fungsional. Ketiga, dukungan yang diberikan. Kemudian aktivitas manajemen, yang terakhir itu kategori lainnya. Nah, di sini agak banyak pembahasan teori dan contoh. Nah, untuk memudahkan Anda semua dalam menyimak atau memahami topik ini, di sini sudah Bapak buatkan mind mappingnya, ya cabang-cabangnya, karena kita perlu tahu nanti sistem informasi yang kita bahas itu adanya pada bagian apa. Nah, di sini sudah Bapak coba buatkan mappingnya. Jadi yang 5 tadi itu merupakan cabang induknya. Jadi yang pertama itu untuk klasifikasi sistem informasi itu ada di level organisasi. Nah, ada 3 turunan, yaitu sistem informasi departemen, sistem informasi perusahaan, kemudian sistem informasi antar organisasi. Nah, ini 3 bagian dari turunan level organisasi. Nah, berikutnya untuk klasifikasi area fungsional itu ada 5 turunannya atau 5 bagiannya. Jadi di sini adalah sistem informasi akuntansi, sistem informasi keuangan, kemudian sistem informasi manufaktur, sistem informasi pemasaran, dan sistem informasi SDM. Nah, berikutnya yang ketiga bagian dari klasifikasi sistem informasi itu ada 6 ya. Sistem pemrosesan transaksi, sistem informasi manajemen, sistem otomasi perkantoran, kemudian sistem pendukung keputusan, sistem informasi eksekutif, dan sistem pakar. Nah, yang bagian keempat, aktivitas manajemen ada 3, yaitu sistem informasi pengetahuan, sistem informasi operasional, sistem informasi manajerial. Dan terakhir itu kategori lainnya. Jadi kalau tidak ada yang termasuk dalam 4 bagian ini, dia akan masuk pada kategori lainnya, yaitu sistem informasi strategis. Nah, pada slide berikutnya kita akan bahas definisi-definisi atau contoh mungkin dari bagian-bagian turunan ini. Nah, kita akan simak satu persatu slide-nya. Untuk slide sudah dibedakan. Yang slide background dengan warna hitam itu merupakan bagian-bagian dari klasifikasi sistem. Jadi turunan inti dari klasifikasi sistem ini. Jadi seperti ini ya. Nah, ini adalah bagian dari klasifikasi sistem. Nah, untuk turunannya nanti Bapak bedakan dengan sistem background dengan warna putih. Jadi supaya bisa menandainya, supaya bisa memahami peta jalannya, supaya jangan tersesat ya di mana kita memahami ini. Nah, kita bahas satu-satu. Untuk sistem informasi yang menurut level organisasi yang ada 3 tersebut, ini ya, jadi ada istilah-istilah dalam definisi English. Jadi biasanya itu terbagi dalam bagian dari definisi atau referensi-referensi dari jurnal, mungkin dari buku. Nah, biasanya kalau Anda mencari nanti untuk sistem informasi departemen, ya bisa di-searching dengan Departemen Information System. Kemudian dengan perusahaan ya Enterprise Information System, dan seterusnya. Jadi itu saja. Nah, kita bahas satu-satu, kita rinci apa sih yang menjadi definisinya. Nah, untuk sistem informasi departemen, ya ini bagian dari cabang pertama. Nah, ini merupakan sistem informasi yang hanya digunakan dalam sebuah departemen. Nah, contohnya itu untuk sistem informasi departemen SDM. Nah, jadi ada bagian sistem informasi yang mengatur khusus ya untuk pengaturan sumber daya manusia. Jadi biasanya dinamakan dengan sistem informasi departemen. Nah, berikutnya yang kedua dari cabang yang pertama tadi itu sistem informasi perusahaan. Jadi Enterprise Information System. Jadi ini merupakan terletak pada masing-masing departemen juga. Nah,
Jadi ini terpadu ya, dapat dipakai oleh sejumlah departemen secara bersama-sama. Nah, biasanya ini sistem ini mengintegrasikan bagian-bagian seperti akademik, keuangan, dan kemahasiswaan. Jadi bisa kita contohkan sistem informasi kampus kita itu merupakan kelompok dalam sistem informasi perusahaan. Karena di situ mengatur tentang akademik, ya, salah satunya itu yang mengatur. Jadi ada unit-unit di bagian kita itu tersendiri ya, unit-unitnya. Jadi kalau nanti terintegrasi secara bersama-sama itu sudah merupakan sistem informasi perusahaan. Cuman kalau kita contohkan di kampus kita, untuk sistem kemahasiswaan kita akan belum ada. Yang ada baru sistem akademik si ada itu, kemudian ada sistem keuangan finansial. Nah, jadi itu sudah diatur. Nah, nanti kalau ada unit lagi atau departemen lagi, nah itulah nanti akan menjadi namanya Enterprise Information System. Nah, berikutnya yang kedua bagian level pertama tadi, nah sistem informasi antar organisasi. Interorganizational Information System. Ini menghubungkan dua organisasi atau lebih. Jadi ada beberapa organisasi tergabung ya dalam sebuah sistem informasi. Contohnya ini adalah informasi reservasi pesawat terbang. Ya, memungkinkan Biro Perjalanan menjual tiket maskapai penerbangan bisa berbagi informasi. Nah, ini sudah kita dapatkan contohnya di luar sana bahwa sistemnya itu tergabung dua organisasi. Dua organisasinya seperti apa? Sistem informasi maskapai itu tersendiri ya, tersendiri. Nah, kemudian ada sistem dari Biro Travel. Jadi biasanya kalau kita pesan tiket pesawat, itu kan melalui Biro Travel. Nah, sebenarnya Biro Travel sudah bekerjasama atau integrasi sistemnya dengan maskapai. Jadi kita bisa langsung mesannya ke maskapai juga silakan bisa, atau ke Biro Travel. Jadi biasanya orang lebih nyaman, lebih cepat terakses, lebih cepat menerima tiketnya itu biasa lewat Biro Travel, dan kita lebih praktis ya. Biasanya kalau kita pesan di Biro Travel biasanya disiapkan tiketnya, kita tahu beres saja. Nah, tinggal pesan, tahu beres, bayar. Nah, kalau untuk dengan maskapai biasanya agak detail ya, banyak sekali harus data yang kita inputkan. Jadi biasanya untuk memudahkan konsumen supaya terintegrasi, ada biro lagi ya untuk bergabung. Jadi itu biasanya menghubungkan dua organisasi atau lebih. Nah, seperti itu. Oke, kita masuk ke yang bagian kedua dari klasifikasi sistem. Nah, yaitu sistem informasi fungsional. Nah, ini memberikan informasi bagi kelompok yang berada pada bagian tertentu dalam sebuah perusahaan. Jadi dicabangkan secara teknis lagi, walaupun sudah ada sistem informasi perusahaan, tapi diberikan lagi kelompoknya pada bagian-bagian tertentu. Jadi bagian tertentu berarti sudah unit teknisnya. Nah, di sini ada 5 tadi. Nah, akuntansi, keuangan, manufaktur, pemasaran, dan SDM. Kalau untuk berbicara akuntansi, itu juga tidak lepas dari keuangan juga. Jadi nanti ada bagian sendiri, akuntansi itu apakah bagian dari keuangan atau keuangan bagian akuntansi, kita akan lihat definisinya atau cabangnya seperti apa. Jadi ini 5 ini yang perlu kita ingat, dipahami. Kalaupun nanti kita mencari searching dengan yang di internet dengan referensi Inggris, kita bisa ketik yang seperti ini. Ya, biasanya itu disingkat-singkat juga. Misalnya kalau untuk Accounting Information System biasanya ada disingkat AIS. Ya, ada disimbol-simbolkan seperti itu supaya nanti mudah memahaminya. Nah, kita lihat yang pertama, sistem informasi akuntansi. Itu merupakan sumber daya yang dirancang untuk transformasi data keuangan menjadi informasi. Nah, selain itu, akuntansi didefinisikan sebagai subsistem khusus dari sistem informasi manajemen yang tujuannya adalah untuk menghimpun, memproses, dan melaporkan informasi yang berkaitan dengan transaksi keuangan. Nah, dan juga menyediakan informasi yang dipakai oleh fungsi akuntansi. Departemen akuntansi sistem ini mencakup semua transaksi yang berhubungan dengan keuangan dalam perusahaan. Jadi artinya apa? Keuangan itu berada di bawah sistem akuntansi. Jadi memang ada spesifiknya kalau untuk berbicara akuntansi, itu sudah berbicara pada sistem informasi manajemen untuk menghimpun, memproses, melaporkan transaksi yang berkaitan dengan transaksi keuangan. Nah, akan lebih detail lagi dengan adanya sistem informasi keuangan. Jadi induknya di situ ya, akuntansi. Nah, jadi dispesifikkan. Nah, kalau kita lihat sistem informasi keuangan atau finance information, nah ini mendukung dari akuntansi tersebut. Jadi mendukung manajer bagian keuangan dalam pengambilan keputusan
yang menyangkut persoalan keuangan perusahaan dan pengalokasian serta pengendalian sumber daya keuangan dalam perusahaan. Nah, sistem ini tidak hanya berdasar pada data internal, tetapi menggunakan data yang berasal dari eksternal. Nah, kira seperti itu. Jadi, tingkat manajerial keuangannya dalam mengambil keputusan lagi ya, dalam menyangkut keuangan perusahaan. Nah, jadi ada alokasi di situ. Nah, kita lanjut ke yang ketiga, bagian dari kedua level klasifikasi sistem. Nah, ini merupakan manufaktur yang mendukung proses produksi terkait dengan perencanaan pengendalian proses untuk memproduksi barang dan jasa. Jadi kalau kita lihat contohnya ini, itu mengarah kepada pabrik ya, mungkin yang memproduksi barang dan jasa atau gudang. Nah, itu juga harus mempunyai sistem yang mendukung proses tersebut. Karena dengan adanya stok barang yang besar atau pabrik yang pengendaliannya sudah komplit, nah tentu butuh sistem informasi. Nah, itu dikategorikan manufaktur atau manufacturing information system, MIS ya singkatannya. Nah, itu ya untuk pengendaliannya. Nah, kalau untuk contoh-contohnya seperti ini ya, informasi manufaktur itu. Kalau kita lihat di sini namanya adalah ROP, Reorder Point. Nah, jadi suatu sistem yang berdasar pada keputusan pembelian berdasarkan titik pemesanan kembali. Nah, kalau kita lihat contoh untuk manufaktur ini, biasanya kalau kita pesan ya untuk pesan online ya atau berbelanja online, ya, terserah mungkin kurirnya apa yang kita gunakan, jasa pengirimannya, apakah mungkin itu JNT, JNE atau yang lain ya. Nah, biasanya kalau kita sudah pesan sekali, dua kali di suatu wilayah, orang kurir pengiriman itu sudah tahu saja karena sudah tersistem, sudah ada kategori titik pemesanan kita, maksudnya yang kita sering pesan. Nah, dia sudah ada datanya bagi mereka, jadi biasanya udah hafal saja itu untuk kurir untuk ngantar. Jadi kalau biasanya yang sudah sering-sering itu pesan online, itu pasti kenal dekat lah dengan kurir ngantarnya, karena memang untuk yang mengantar di suatu wilayah untuk kurir perbelanjaan itu biasanya orangnya akan tetap, nggak akan tukar-tukar ganti-ganti, karena dia sudah menghafal daerah-daerah tersebut. Ya sudah tahu juga siapa yang memesan-mesan atau mengorder dari barang yang dia pesan online. Nah, ini seperti itu. Jadi sudah tersistem saja, mau langsung diantar, mau udah tahu saja di situ. Nah, kemudian juga MRP, Material Requirement Planning. Jadi sistem yang dipakai untuk merencanakan kebutuhan sebagai bahan baku yang diperlukan dalam proses produksi. Jadi dalam pabrik, dalam perusahaan, dalam yang mengolah industri ya. Nah, biasanya dia udah tahu saja itu perencanaan sebuah kebutuhan bahan bakunya. Ya, udah direncanakan, udah tersistem, tahu warningnya kapan nih bahan bakunya untuk dibutuhkan lagi, karena ada proses produksi yang akan datang. Jadi sudah tersistem, sudah masuk ke dalam kelompok-kelompoknya itu. Nah, jadi bisa diakses, bisa dimanfaatkan oleh unit yang lain karena sudah tersistem, sudah terkelola dengan baik data-datanya. Nah, begitu juga dengan MRP yang kedua ini. Jadi sudah memadukan jadwal produksi. Jadi tadi untuk kebutuhan, kemudian untuk jadwal produksi seperti apa. Nah, jadi sudah terjadwal. Kalau barang sudah habis, sudah terjadwal di sistem. Kalau habis sudah harus dipesan lagi. Nah, biasanya di dalam pabrik perusahaan itu sudah terotomasi dengan baik karena dia sudah punya sistem yang mensupport kegiatan agar bisnisnya berjalan dengan lancar. Oke, kita lanjut yang ke bagian berikutnya adalah sistem informasi pemasaran, marketing information system. Nah, ini mendukung dari manufacturing tadi atau perusahaan tadi untuk bisa memasarkan informasi pemasarannya atau menjual barangnya. Jadi biasa ada sistem sendiri seperti itu ya. Kalau bagiannya kita lihat di sini ada risetnya dulu, ada informasi pemasaran. Jadi orang menjual beli dalam sebuah bisnis itu atau membuat suatu cabang perusahaan, dia melakukan riset pasar dulu. Nah, seperti apa lokasinya atau lingkungannya seperti apa di sana. Misal kalau kita lingkungan kita itu lingkungan komunitas mahasiswa, kira-kira apa sih yang bisa dijual di sana? Jadi biasanya dilakukan riset dulu. Ya, jadi mahasiswa ini kayaknya lingkungan itu fotokopi ya misalnya, atau untuk rental komputer misalnya, atau untuk warnet misalnya kalau ada lagi warnet sekarang ini ya, atau mungkin kebutuhan lain atau kafe mungkin. Kalau lingkungan mahasiswa dia butuh kafe untuk santai, untuk nongkrong.
untuk bisa dia berdiskusi dengan kawan-kawannya, jadi ada riset dulu. Nah, biasanya disiapkan dulu dalam sebuah data. Jadi biasanya orang yang sudah bisnisnya sudah besar, dia punya tersistem, ya sudah punya data. Nah, kemudian diinformasikan perusahaannya, pemasarannya, pesaingnya siapa. Jadi dia masukkan dalam satu data, kemudian juga dikumpulkan semuanya, nanti akan dimixkan ke dalam sistem. Nah, itu akan menjadi sebuah keputusan, ya supaya bisa nanti usaha atau bisnisnya berjalan dengan lancar. Jadi seperti itu. Jadi tidak hanya tahu dengan produksi barang dan jasa saja, pemasaran juga penting untuk marketingnya. Karena mereka sudah punya sebuah sistem. Kalau tidak tersistem atau manual, itu akan repot dalam pengelolaannya. Nah, berikutnya sistem informasi SDM, Human Resource. Nah, ini juga sistem informasi yang menyediakan informasi yang dipakai oleh fungsi personalia. Jadi biasanya untuk HRD itu butuh sistem, butuh data. Nah, atau data-data seperti ini bagian dari manajemen, khususnya bagaimana menjalin kerjasama, menumbuhkan kebijaksanaan, mempengaruhi orang dalam organisasi, mengolah sumber daya. Jadi semua data di HRD itu ada sama yang punya sistem ini. Jadi biasanya kalau perusahaan besar dia punya sistem informasi SDM. Jadi di situ sudah masuk kinerja karyawan, ya kinerja hasil kerjanya, laporannya, datanya, apa yang dikerjakan, sudah pengalaman berapa, kompetensinya gimana, semua sudah tersistem. Jadi nanti kalau untuk mencari tingkatan karir, nanti bisa di situ, di sistem tersebut. Apakah ini bisa direkomendasikan untuk naik jabatan gitu ya. Jadi tidak manual lagi. Kemudian data-data informasi lain, mungkin kontak atau medsos-medsosnya juga tersimpan dengan baik dalam sistem human resource ini. Nah seperti ini ya. Bisa juga ada subsistem riset SDM-nya juga, subsistem pengajian disimpan dalam database, nanti dimixkan semuanya menjadilah sebuah sistem informasi yang baik untuk digunakan. Nah, seperti inilah sistem informasi fungsional itu saling keterkaitan. Nah, jadi induknya itu sistem akuntansi misalnya ya, walaupun di sini juga ada cabangnya, di akuntansi mengelolanya, sumber daya ini semuanya baik pemasaran, mungkin produksi, SDM, ada keuangan juga, jadi nanti saling terhubung, saling berkolaborasi dalam sebuah sistem. Jadi inilah namanya sistem informasi fungsional pada klasifikasi sistem informasi yang cabang induk tadi. Oke, ini lingkupnya sistem informasi akuntansi, nah penjualan, nah seperti ini cabang-cabang inilah sebuah bisnis proses sebuah sistem. Nah ini nanti bagaimana kita dalam merancang atau memetakan pasti proses dari sebuah bisnis proses sistem. Nah, misalnya penjualan langsung ke pengeluaran, langsung nanti pelaporan, nanti ada pengajian, ada pembelian, jadi ada siklusnya. Nah, kira ini gambaran awal dulu untuk pemahaman kita dalam mata kuliah. Berikutnya pada bagian ketiga dari klasifikasi sistem informasi, yaitu sistem informasi berdasarkan dukungan yang tersedia. Jadi dari 6 ini, itu adalah bagian dari dukungan yang tersedia. Kalau kita lihat, sistem ini adalah lebih ke teknis. Nah, di sini ada yang pertama adalah sistem pemrosesan transaksi, Transaction Processing System, biasa disingkat TPS ya. Nah, kemudian sistem informasi manajemen ya, manajemen informasi sistem MES, sistem otomasi perkantoran SPK ya, sistem pendukung putusan, kemudian sistem informasi eksekutif, dan terakhir sistem pakar. Nah, kita lihat masing-masing definisi, contoh, dan perbedaannya. Yang pertama itu sistem pemrosesan transaksi. Nah, di sini biasanya digunakan untuk menghimpun, menyimpan, memproses data transaksi bisnis, memperbaharui database operasional, dan menghasilkan dokumen bisnis. Biasanya ini berhubungan dengan contohnya adalah proses transaksi penjualan, persediaan barang, dan lain. Jadi yang berhubungan dengan transaksi-transaksi, ya ada aktivitas ya yang dilakukan di situ dalam menghimpun, menyimpan, proses data, transaksi bisnis. Nah, itulah kategori sistem pemrosesan transaksi. Nah, seperti ini bentuk ya. Jadi kalau untuk lihat proses bisnisnya, ada input, ada proses, ada output. Jadi input, kemudian nanti ada diproses datanya, diolah gitu ya. Kemudian juga nanti ada dikeluarkan outputnya, hasil dari transaksi tersebut. Nah, ini untuk bagian manajemennya. Jadi diserahkan untuk diputuskan ya, atau diberikan masukan dari data tersebut kepada manajemen.
Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua itu sistem informasi manajemen. Nah, di sini kita lihat bahwa ini menyajikan informasi yang dipakai untuk mendukung operasi, manajemen, pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Jadi berhubungan dengan manajemen itu ya, berarti ada hubungan dengan organisasi. Organisasi ini bukan organisasi eh, tertentu ya. Jadi semua yang berhubungan dengan kegiatan pengelolaan ya, organisasi baik itu perusahaan, bisnis atau usaha ya, itu organisasi. Nah, biasanya ini untuk menghasilkan pemantauan kinerja, kemudian memelihara koordinasi, menyediakan informasi untuk operasi organisasi. Nah, umumnya SIM ini ya, sistem informasi manajemen ini mengambil data dari sistem pemrosesan transaksi. Ya, karena itu sudah nampak sekali kegiatannya input proses output. Jadi dibutuhkan pula lah untuk tingkat manajerial untuk bisa memutuskan atau mengambil sebuah kebijakan. Jadi dari SPT tadi ya, sistem pemrosesan transaksi. Nah, memang tujuannya adalah untuk menghasilkan laporan-laporan. Laporan manajemen, laporan periodis, laporan ikhtisar, laporan perkecualian, dan laporan perbandingan. Jadi banyak sekali nanti laporan-laporan yang didapat. Nah, kalau kita lihat di sini contohnya laporan penjualan, kinerja produksi. Jadi itu biasanya pada tingkat sistem informasi manajemen. Nah, kalau kita contohkan pada sistem informasi manajemen rumah sakit, ini memang untuk dikembangkan dalam menangani sistem administrasi dalam proses rekam medis atau bisnis proses rekam medis itu seperti apa, atau bisnis proses dalam manajemen rumah sakit itu seperti apa. Nah, ini nanti kalau kita lihat seperti ini bentuk arsitekturnya. Jadi dalam proses bisnis atau bisnis proses dalam kegiatan di rumah sakit, terutama untuk rekam medis, contohnya mulai dari registrasi, administrasi, kemudian dia masuk ke dalam tahapan poli, misalnya rawat jalan, radiologi, laboratorium, kamar operasi. Nah, kemudian juga nanti ada bagian terakhirnya discharge. Nah, ini kan di tengah ini ada rekam medis yang pengolahannya. Pengolahannya nanti juga ada bagiannya. Kalau rekam medis nanti ada data labor information system, ada farmasi IS-nya, ada digital imaging systemnya, atau untuk bagian-bagian ronsennya. Nah, ini adalah area hijau, ini adalah dia area front office. Jadi biasa bagian depan-depan itulah tenaga atau yang akan mengelola sistem ini adalah bagian rekam medis. Nah, kemudian nanti back office-nya yaitu finansial, accounting, budget, kemudian dilakukan monitoring, perencanaan, dan penyerapan anggaran melalui proses pengadaannya. Jadi semua itu bergabung, berkolaborasi ya dalam sebuah aturan, dalam sebuah business proses. Nah, inilah yang dinamakan dengan sistem informasi. Ya, sistem informasi dalam konteks kategori rumah sakit. Jadi biasanya SIM RS itu inilah salah satu fungsinya yang bisa kita lihat bagaimana mekanisme dari pengelolaannya. Nah, kemudian sistem otomasi perkantoran atau Office Automation System OAS ya. Nah, ini menghasilkan tugas-tugas pemrosesan informasi sehari-hari di dalam perkantoran dan organisasi. Jadi menyediakan perangkat. Jadi kalau kita lihat yang ada software-software yang digunakan dalam perkantoran seperti ini ya, Word, Excel, ya, PowerPoint. Nah, itu salah satu merupakan sistem otomasi perkantoran. Itu kategorinya. Jadi software-software yang digunakan untuk kebutuhan pendukung kinerja perkantoran juga bisa dikatakan itulah sistem otomasi perkantoran yang mensupport kinerja dari pekerjaan dari seorang staf atau pegawai di sana. Nah, kemudian berikutnya adalah sistem keputusan, ya, sistem Decision Support System atau biasa disingkat DSS. Ini merupakan ya membantu dalam pengambilan keputusan dengan menggunakan data dan model untuk memecahkan persoalan-persoalan tak terstruktur. Ya, kalau tak terstruktur kan harus ada sistemnya. Tapi kalau sudah terstruktur, ada sistemnya, itu dari sistem informasi manajemen, dari sistem perkantoran itu sudah bisa dibaca saja keputusannya. Oh, kalau hasil laporan kinerja dalam sebuah organisasi bisa dilihat, bisa dimunculkan keputusan dari data tersebut. Nah, kalau yang seperti ini, yang tidak terstruktur ini perlu dukungan sistem. Jadi ada sistem pendukung keputusan. Nah, seperti penetapan harga produk, perkiraan tingkat laba, analisis risiko. Nah, ini biasanya butuh analisa, butuh kecermatan dalam melihat data-data tersebut. Jadi butuh ada keputusan tersendiri untuk bisa melihat atau memberikan sebuah masukan ya, apa yang harus tidak lanjut, yang harus dilakukan nantinya terhadap hasil capaian ini.
Jadi perlu yang namanya sistem pendukung keputusan. Nah, kira-kira seperti ini. Ada data-data eksternal dan internal, nah masuk dalam manajemen datanya. Kemudian nanti semua data ini diolah, ya ada permodelannya. Kemudian dilihat apa sih pengetahuan yang didapat dari data tersebut, dari data dan model itu. Kemudian nanti disajikan dalam berupa aplikasi. Nah, barulah nanti user bisa melihat untuk bisa ngambil keputusan seperti apa kira-kira dari data-data yang ada tersebut setelah diolah pengetahuannya. Oh, misalnya harga atau lonjakan seperti ini ya. Nah, harga produk. Nah, misalnya kalau dilihat dari datanya ini, ya, data eh, produksi, ya, misalnya bahan baku meningkat, kemudian karyawannya sedikit, ya, perlu waktu jadwal yang ekstra untuk melakukan proses tersebut. Nah, dimodelkan dalam sebuah simulasi misalnya atau bentuk-bentuk lainnya. Nah, dilihat, dianalisa, oh ternyata karena bahan baku meningkat, kemudian karyawannya juga sedikit, dan tentu nanti hasilnya bahan atau harga produknya juga akan tinggi. Nah, di situ perlu ada sistemnya, keputusan. Jadi, bagaimana nanti bisa memutuskan suatu berdasarkan data-data yang ada tersebut. Jadi, digunakan oleh user, ada interface-nya, seperti itu. Nah, berikutnya sistem informasi eksekutif. Nah, ini fasilitas yang fleksibel bagi manajer. Jadi, tingkatannya ini udah tingkatan level atas ya, top leadernya gitu ya. Jadi, dalam memutuskan, nah tentu dia dibikin lagi sistem ya, atau ada pula kategori sistemnya untuk bisa mengidentifikasi masalah dan mengenali peluang. Jadi ini diambil berdasarkan jadi data SIM informasi manajemen, decision, dan sumber lain untuk sesuai dengan kebutuhan informasi eksekutif. Jadi sistem-sistem yang tadi, sistem informasi manajemen, sistem putusan, atau sistem yang tadi digabung nanti dikendalikan atau diolah dalam sistem informasi eksekutif. Nah, di situ nanti bisa menganalisis kinerja bisnis, kemudian tindakan para pesaing dan perkembangan ekonomi untuk mendukung perencanaan strategis. Jadi biasanya kalau top leader itu atau pimpinan tertinggi itu dia mau merencanakan atau apa sih perencanaan berikutnya yang lebih ada peluangnya. Nah, nanti kan ada middle, ya middle, kemudian ada lowernya. Jadi kalau tingkat lower udah operatornya. Jadi artinya sistem operatornya seperti apa, sistem middle-nya seperti apa. Nah, artinya kalau untuk leader tentu dia butuh ya sebuah pengolahan yang baik agar kelangsungan dari bisnisnya itu tetap berjalan dengan lancar. Nah, kalau kita lihat arsitekturnya seperti ini. Ini contohnya dalam sebuah pendidikan sekolah ya. Nah, ada kepala sekolah. Di sini data-data semua dari level bawah atau staff atau dari guru atau dosen nanti mengentry datanya. Semua data tersebut disimpan dalam sebuah database. Nanti diolahlah semuanya, data mentah, data rekap, kemudian nanti lakukan analisis. Nah, nanti eksekutif ya pihak kepala sekolah, pihak ketua direktur ya atau rektor segala macam atau pimpinan tertinggi dalam perusahaan nanti bisa melihat data tersebut dalam satu sistem saja. Jadi semuanya udah terintegrasi, jadi bisa terlihat dalam satu sistem saja. Itu namanya sistem informasi eksekutif. Nah, seperti itu gambaran dari bisnis prosesnya. Nah, berikutnya terakhir ini pada bagian ketiga untuk klasifikasi sistem. Sistem pakar atau expert system. Jadi ini adalah sistem informasi mengcapture keahlian seorang expert atau pakar. Nah, nanti disimulasikan keahlian tersebut dalam sebuah sistem nanti digunakan oleh orang yang tidak ahli pada bidang tersebut. Jadi ini merupakan pendukung ya yang cerdas yang banyak dipakai dalam aplikasi bisnis. Dan sistem ini berbasis pengetahuan knowledge base yang menyediakan saran pakar dan bertindak sebagai konsultan pakar bagi para pemakai. Nah, contohnya ini, penasihat aplikasi kredit, diagnosa penyakit, diagnosa hama. Nah, mungkin contoh konkretnya seperti ini. Kita yang tidak pakar dengan sesuatu, misalnya untuk diagnosis penyakit, itu yang menganalisa adalah dokter. Nah, kalau kita sudah siapkan sistemnya, jadi kepakaran dokter tersebut kita bisa masukkan dalam sistem. Jadi dia bisa tahu, dokter kan tahu ya, misalnya pasien tersebut dia didiagnosis itu penyakitnya misalnya demam ya. Nah, tentu analisisnya kalau demam itu adalah suhu badannya berapa derajat, kemudian nanti
kondisi tubuhnya bagaimana, detak jantung, nadinya seperti apa. Nah, kemudian dicek semuanya, itu diinputkan. Jadi yang mengkategorikan demam itu seperti apa. Jadi itu akan dimasukkan dalam sebuah sistem. Jadi dokter nanti mencoba atau kita gali kepakarannya, kita masukkan dalam sistem. Nah, nanti digunakan oleh yang tidak pakar. Jadi seandainya nanti ada penyakit itu yang muncul lagi, nah jadi yang tidak pakar ini tahu dengan sistem tersebut, dimasukkanlah di entry. Pasien umur sekian, suhu tubuhnya seperti ini, kemudian detak jantungnya seperti ini, tensinya seperti ini. Jadi akan muncul hasilnya nanti. Itu mungkin salah satu contoh ya mekanismenya. Jadi dimasukkan. Begitu juga dengan diagnosa hama tanaman. Misalnya, tentu yang pakarnya adalah petani ya, petani yang handal dalam pertanian. Jadi kita minta kepakarannya. Kalau hamanya seperti ini, apa nanti efeknya terhadap tanaman? Atau untuk mengendalikan hama ini seperti apa? Nah, nanti akan dimasukkan ke sistem. Jadi yang tidak pakar ini nanti akan mendata, tinggal masukkan aja. Oh ini dimasukkan, dipilih pertanyaan jawaban ini, dipilih pertanyaan jawaban ini. Nanti hasilnya seperti apa? Nah, seperti itu untuk dalam proses mekanismenya dalam sistem kepakaran ini. Nah, seperti ini ya untuk pengolahan bisnis prosesnya dalam konteks sistem pakar atau expert system. Jadi ini para pakar ya, ini simbolnya bisa kita katakan ini seorang profesor ya. Nah, seperti itu. Jadi ada knowledge-nya yang diambil, pengetahuan yang diambil itu dimasukkan ke dalam knowledge base atau database pengetahuan. Nanti ada inference engine-nya dimasukkan di sini, diolah seperti apa kepakarannya itu. Nah, nanti ada interface-nya atau aplikasi yang disiapkan untuk nanti ada non-expert atau user yang akan menggunakan kepakaran tersebut. Nah, seperti tadi. Nah, pada bagian video ini Bapak selipkan pertanyaan atau yang menjadi latihan atau tugas untuk topik materi kita pada hari ini. Jadi silakan Ananda semua cari lagi artikel jurnal tentang expert system. Jadi sistem kepakaran atau expert system tentang diagnosa. Jadi misalnya nanti bisa dicari diagnosa atau sistem pakar diagnosa penyakit jantung, misalnya sistem pakar diagnosa penyakit anak. Jadi cari salah satu jurnal tersebut, masing-masing harus beda, di rekap ya oleh Anda semua supaya tidak sama. Nah, silakan di searching artikel tersebut. Nah, lakukan lagi rangkuman. Ya, mungkin rangkumannya singkat saja. Jadi Anda perlu dapatkan artikel tersebut dan rangkum nanti jurnal itu. Jadi baca secara seksama dari awal sampai akhir. Apa sih yang bisa Anda dapatkan kesimpulan dari hasil dari artikel penelitian tersebut. Ya. Nah, jadi silakan di searching setelah memahami materi ini. Nah, untuk penugasan pertemuan kita yang kedua ini. Jadi nanti dimasukkan ke dalam LMS, ya itu nanti disediakan formnya, nanti dimasukkanlah file dari artikel tersebut serta rangkuman, ya rangkuman ringkasnya minimal itu 250 kata. Jadi silakan dimasukkan di LMS, nanti Bapak sediakan form assessment-nya. Ya, nanti kalau ada pertanyaan silakan tanya di grup. Oke, next. Pada bagian yang keempat dari klasifikasi sistem, nah, ini ada 3 buah aktivitas sistem manajemen. Jadi sistem informasi pengetahuan, knowledge information system. Nah, ini juga bisa dikategorikan juga dalam bagian dari sistem expert system tersebut. Ini sudah merupakan gabungan ya dengan sistem OAS ya, Office Automation System atau sistem otomasi perkantoran tadi. Jadi ini sudah ke aktivitasnya. Kemudian juga ada sistem informasi operasional. Sistem ini berurusan dengan operasi organisasi sehari-hari. Nah, seperti penempatan, pesanan, pembelian, pencatatan, jumlah. Nah, ini lebih dirincikan kepada aktivitas manajemen lagi. Walaupun tadi ada TPS, ada DSS ya. Nah, termasuk dalam jenis sistem informasi operasional juga. Kemudian ada sistem informasi manajerial, jadi menunjang kegiatan-kegiatan manajerial. Jadi ini dikategorikan dalam sistem informasi manajerial. Jadi nanti ada sistem-sistem lain terpecah ke dalam sistem yang lainnya. Jadi ini kelompoknya pada aktivitas manajemen. Jadi bisa saja sistem yang informasi yang tadi
berada pada level organisasi, juga dia berada pada level fungsional. Jadi artinya dalam sistem ada subsistem lagi. Nah, seperti itu. Jadi mungkin kita perlu memahami secara umum saja, atau kelompok-kelompoknya kita sudah tahu saja kita berada pada sistem yang mana. Ya, itu untuk memahami dari tahap awal ini. Karena ini banyak sekali contoh-contoh atau bagian-bagian dari klasifikasi sistem tersebut. Nah, ini klasifikasi aktivitas manajemen tadi ya, kita rincikan aktivitas pengetahuan, kemudian menunjang kegiatan manajerial, dan seterusnya. Nah, terakhir untuk klasifikasi sistem informasi itu adalah satu saja contohnya, itu sistem informasi strategis. Nah, sistem informasi ini untuk menangani masalah-masalah strategis. Nah, di sini ada sistem informasi untuk sebagai contoh perdagangan saham online, sistem e-commerce, dan juga ada sistem informasi geografis ya. Oh maaf ya, tadi dua maksudnya, dua. Jadi strategis satu, kemudian informasi geografis GIS. Mungkin kalau ini saya contohkan untuk informasi geografis itu lebih kepada pemetaan wilayah ya, atau tingkat geografis yang biasa dimasukkan dalam sistem. Ya, seperti kita memetakan wilayah, kalau kita mau melihat suatu wilayah, biasanya ada yang menggunakan Google Maps atau lihat dari foto satelit gitu ya. Nah, tapi kalau lebih update-nya, terkininya ya kita gunakan drone saja. Jadi drone yang langsung mensorot wilayah tersebut dengan jangkauan beberapa kilometer, jadi dipotret dari atas, dari udara dipotret. Nah, nanti di situ bisa dipetakan wilayah, misalnya di Pulau Sumatera, kita ngambil wilayah yang Sumatera Barat. Nanti dipotret lagi bagian Sumatera Barat seperti apa. Ada wilayah Kota Padang, ada wilayah Padang Panjang, Bukit Tinggi. Nanti di bagian-bagian dipotret satu-satu. Nanti kalau kita mau aksesnya bisa tinggal klik-klik saja. Diklik Pulau Sumatera muncul, diklik Indonesia muncul pulau-pulau, diklik Pulau Sumatera muncullah provinsi-provinsinya. Nanti diklik lagi salah satunya dimuncullah. Nanti di situ diselipkan informasi terkait geografisnya. Oh, misalnya tingkat jumlah penduduk. Ya, penduduk di sana, atau tingkat pendidikan. Nah, nanti dimasukkan saja, nanti nampak langsung dengan geografis, langsung terbaca hasil informasinya. Oh, di sini wilayah Padang ini pendidikannya rata-rata S1 semuanya. Jadi nampak jumlahnya, ada grafiknya, langsung terlihat dalam geografis. Jadi tidak melihat rekapan data biasa saja, jadi sudah berbentuk visual yang akan muncul. Nah, itu ya contoh lainnya tadi strategis ya, untuk saham-saham itu juga bisa. Nah, mungkin itu yang materi terakhir kita dalam klasifikasi sistem. Ya, demikian mungkin untuk informasi materi kita hari ini untuk klasifikasi sistem informasi. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik, ya, bisa dibaca lagi modulnya atau materinya, dan bisa dipetakan. Jadi membacanya lihat aja peta yang di slide pertama tadi, yang kedua tadi. Jadi di situ bisa nampak Anda berada pada bagian sistem mana. Ya, demikian mungkin yang bisa Pak jelaskan. Ya, kalau ada pertanyaan bisa lewat grup saja, atau di LMS saja, nanti kita bisa berdiskusi dalam tugas dan latihan berikutnya. Baik, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.